Selamat sore untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan saya ingin mengucapkan selamat datang di acara webinar dengan judul Peran Marketing Research di Era Revolusi Industri dalam Perspektif Ekonomi, Bisnis, dan Kesehatan. Kali ini kita akan melakukan webinar dengan pembicara yaitu Bapak Susan Adiputra yang biasa juga dipanggil Bapak Putra, seorang praktisi marketing research dari PT Populix Informasi Teknologi. Hari ini adalah hari Kamis 11 Maret 2021 dan izinkan juga saya untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang merayakan. Adapun saya akan membacakan tata cara webinar yang akan berlangsung saat ini. Setelah pembukaan yang saya sampaikan, akan dilanjutkan dengan paparan oleh pembicara dan juga akan dilakukan diskusi setelah paparan tersebut. Baik paparan maupun diskusi yang akan kita laksanakan, waktunya kurang lebih 40 menit. Dan selama paparan berlangsung, apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ingin menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan webinar yang sedang dilakukan, Bapak Ibu dapat melakukannya melalui menu Q&A. Apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah teknis, Bapak Ibu sekalian dapat melakukan kontak dengan host Unpar Plus melalui menu chat. Adapun webinar ini tentunya dipersembahkan oleh Unpar Plus. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai segala kegiatan dari Unpar Plus, Ibu Bapak dan saudara-saudari dapat mengirimkan info ke halo@unparplus.id ataupun mengunjungi websitenya yaitu www.unparplus.id. Tentunya kita sudah pernah mendengarkan sebuah pepatah yaitu apabila tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sebagai moderator yaitu Albert Mangapul Paruyan Lumantobing, dan saya akan membacakan profil pembicara kita hari ini, Bapak Susan Adiputra. Bapak Susan Adiputra, seorang project manager, quantitative researcher, dan juga consultant, dan dalam profilnya beliau menyatakan bahwa beliau adalah market research enthusiast, pecinta statistik, orang yang selalu senang untuk membuat presentasi laporan dan juga analisis data, serta memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap big data atau artificial intelligence, terutama yang berhubungan dengan predictive analysis. Beliau memiliki pengalaman selama 10 tahun lebih di dalam berbagai macam bidang. Salah satunya yaitu konsultan riset pemasaran dengan berbagai macam agensi riset pemasaran sebagai kepala dari Customer Insight untuk klien-klien bereputasi tinggi, menjadi bagian dari think tank team untuk pemerintah lokal, dan juga sebagai seorang konsultan freelance yang bekerja sama dengan berbagai macam agensi riset pemasaran dan juga manajemen lapangan. Spesialisasi utamanya adalah riset kuantitatif, baik berdasarkan online ataupun offline dengan berbagai macam metodologi. Kapabilitas yang lain, beliau merupakan seorang yang memiliki keahlian dalam client management, riset kualitatif, termasuk juga in-depth interviews dan juga focus group discussion, dan juga product and marketing strategy. Apabila dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian berpikir apakah topik atau bidang yang sedang saya geluti sekarang akan bisa dibahas oleh Bapak Putra, tentunya jangan khawatir karena keahlian Pak Putra dan kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Putra sudah mencakup berbagai macam hal termasuk telekomunikasi, insurance, otomotif, banking dan keuangan, healthcare, social study, bahkan tentang cigarettes dan juga F&B, serta electricity dan elektronik. Dengan pengalaman beliau yang sudah sangat banyak, sekarang beliau memegang posisi sebagai Senior Quantitative Research Manager pada PT Populix Informasi Teknologi.
Supaya tidak mengambil waktu dengan lebih lama lagi, saya akan mempersilahkan untuk pembicara hari ini, Bapak Putra. Silakan saya serahkan waktu dan layarnya. Terima kasih Pak Albert. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Saya coba untuk share screen. Saya jelas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya coba akan memaparkan terkait sama bidang yang saya geluti kurang lebih hampir sudah 10 tahun terakhir ini terkait sama di marketing research ya. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan terkait peran dari marketing research di dunia industri. Kira-kira seperti apa sih untuk penggunaannya, aplikasinya, sama manfaatnya itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwa nanti untuk ini akan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu introduction, pengertian marketing research, kemudian perkembangan marketing research itu sendiri, kemudian metodologi penelitian dalam marketing research itu apa saja sih yang paling sering digunakan, sama yang terakhir adalah summary dari semuanya. Ketika itu. Nah, seperti yang Pak Alto bilang tadi sebelumnya bahwa memang tak kenal maka kata saya, mungkin sekilas highlight ini adalah profil saya. Sebenarnya untuk di marketing research itu dimulai sejak tahun 2009 dengan sebagai research eksekutif di marketing research Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan seiring berjalannya waktu terkait banyak proyek yang saya pegang baik kuantitatif maupun kualitatif dengan berbagai jenis industri yang ditangani, termasuk berbagai jenis karakteristik dari klien industri yang yang ditangani, tentunya memperkaya pengalaman saya selama 10 tahun terakhir ini. Padahal diketahui background saya sebelumnya adalah dari statistik Universitas Brawijaya ya, sebelumnya. Dan saat ini memang betul seperti yang dikatakan bahwa memang tertarik dengan yang namanya big data ataupun dengan artificial intelligence, terutama untuk predictive analytics. Karena sesuatu yang menarik karena bisa memprediksi karakteristik orang itu ke depannya akan seperti apa sih. Dan ini tentunya akan relate dengan di industri bahwa konsumen itu maunya seperti apa sih ke depannya. Seperti itu. Nah, masuk ke bagian kedua terkait sama pengertian dari marketing research. Marketing research itu apa sih? Nah, kalau dilihat dari secara harfiah, bahwa marketing research itu adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, sama pengumpulan data, kemudian diolah, dan diinterpretasikan hasil penelitian. Jadi intinya dari yang dimaksud dengan marketing research itu adalah kegiatan mulai dari penentuan masalah yang ada, kemudian setelah masalah itu ada, kemudian untuk next step-nya adalah tujuannya nanti digunakan untuk apa sih sebenarnya pada kegiatan industri itu. Nah, setelah tujuannya ketemu dan jelas, baru dilakukan yang namanya pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan face-to-face interview survey atau primary research biasanya. Kalau semua memang ada keterbatasan dari primary research, biasanya ditambahin dengan yang namanya desk research. Istilahnya kita mengambil second opinion atau dari sumber informasi lain yang sudah ada di buku-buku atau dari sumber penelitian yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian setelah dapat data itu barulah diolah untuk bisa diinterpretasikan dalam bentuk data tabulasi, terus kemudian dipresentasikan dalam bentuk biasanya presentasi file dalam bentuk PPT. Biasanya seperti itu sih. Nah, biasanya ditujukan untuk apa sih dari kegiatan hasil riset pemasaran? Biasanya ditujukan untuk memberikan masukan pada pihak manajemen dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah dan untuk pengambilan keputusan untuk memecah masalah. Biasanya dalam industri tentunya tidak semua hal itu tidak akan bisa berjalan dengan seperti yang diharapkan. Pasti ada plus minus yang terjadi di lapangan. Misalkan pada saat kita launch suatu produk, tentunya produk itu nggak akan begitu langsung tiba sukses besar. Pasti ada proses di belakangnya. Nah, salah satu kegiatan marketing itu adalah digunakan untuk menggali informasi apa saja sih yang sekiranya bisa kira-kira untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui kira-kira suatu produk itu kelebihan sama kekurangannya itu ada di mana. Cuma dari kelebihan itu apa yang masih bisa ditingkatkan, kemudian untuk kekurangannya hal apa saja sih yang masih bisa diperbaiki untuk bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi dari riset pemasaran itu apa sih? Nah, untuk fungsi riset pemasaran di sini adalah sebenarnya menghubungkan antara produsen atau pemasar dengan pelanggan atau konsumen.
serta dari masyarakat untuk publik di sini melalui informasi. Nah, informasi biasanya yang dipergunakan ini adalah untuk mengetahui dan menentukan peluang serta masalah permasalahan untuk menghasilkan, mempertajam, dan mengevaluasi tindakan pemasaran atau untuk memantau kinerja pemasaran dan memperbaiki pemahaman mengenai proses pemasaran. Jadi fungsi riset pemasaran itu adalah sebagai jembatan untuk bisa mengkomunikasikan suatu produk atau layanan dari suatu perusahaan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang sebelumnya sudah menggunakan produk yang dimiliki. Jadi tujuannya itu lebih untuk memperkenalkan produk atau layanan kita itu seperti apa di lapangan seperti itu. Nah, manfaat dari riset pemasaran dalam industri itu apa saja sih hal-hal yang bisa kita dapatkan? Nah, yang pertama adalah menentukan target pasar. Jadi dengan melakukan market research atau riset survei terkait sama pemasaran, itu kita dapat mengetahui target yang menjadi target customer kita itu nantinya maunya seperti apa. Apakah anak muda, orang tua, atau dari golongan ses A, B, atau seperti apa. Nah, itu kita bisa tahu dengan melakukan kegiatan dari riset pemasaran, kita jadi tahu nih, bisa memilah mana yang jadi target tujuan kita. Sehingga itu juga nantinya akan memudahkan dari tim marketing untuk menentukan kira-kira strategi apa sih yang yang cocok digunakan untuk bisa memasarkan produknya dengan baik. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengetahui kekurangan pesaing. Dengan kita tahu terhadap kekurangan pesaing, kita bisa mengunggulkan produk yang kita miliki. Istilahnya memberikan improvisasi terhadap produk kita untuk bisa memiliki performa atau kinerja yang baik di mata konsumen. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan peluang. Nah, maksudnya memanfaatkan peluang di sini adalah dengan melakukan yang namanya riset pemasaran, kegiatan riset, kita jadi tahu nih di kondisi real di lapangan itu kira-kira mana aja sih celah yang bisa kita lakukan untuk produk atau layanan kita bisa diterima oleh masyarakat. Nah, biasanya ini ada beberapa kategori produk yang mungkin tidak diterima oleh kelompok A, tapi bisa diterima oleh kelompok B. Dengan kita tahu kondisi seperti itu, maka kita bisa memasarkan produk yang sesuai dengan kriteria dari kelompok A untuk kita bisa memenangkan persaingan di pasar seperti itu. Terus kemudian yang keempat adalah untuk meminimalkan risiko. Dengan kita tahu melakukan riset pemasaran, kita jadi tahu nih kira-kira produk kita disukai atau enggak sih oleh konsumen kita atau oleh konsumer. Jadi dengan tahu dengan tahu kelemahan kita jadi istilahnya bisa mengetahui untuk bisa melakukan tindakan preventif dan segera memperbaiki produk yang kita luncurkan kepada konsumen. Jadi tujuannya untuk mengurangi tingkat ketidakpuasan dari konsumen terhadap produk atau layanan kita. Jadi itu selain dari untuk mengurangi orang meninggalkan produk kita, yang kedua adalah untuk mengurangi juga resiko kerugian. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk melihat rencana jangka panjang. Jadi dari sini, dari marketing research, kita juga bisa memprediksi nih kira-kira ke depannya itu apakah ada pergeseran tingkat kepuasan atau tingkat kebutuhan atau tingkat keinginan dari konsumen terkait sama keinginan mereka terhadap suatu produk. Dengan kita tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan di masa mendatang, maka kita bisa menghasilkan suatu produk yang nantinya bisa memiliki umur yang jangka panjang sih untuk bisa digunakan oleh konsumen. Seperti itu. Jadi manfaatnya untuk riset pemasaran banyak sekali untuk terkait sama industri yang ada saat ini. Nah, poin pentingnya adalah dari yang tadi kalau saya bisa summarize adalah marketing research pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kinerja suatu industri secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Selain itu adalah dalam rangka untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen. Karena pada dasarnya suatu industri itu diciptakan adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dilakukan untuk merumuskan strategi bisnis di masa mendatang. Kira-kira peluang mana sih yang bisa dimaksimalkan untuk bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Tentunya dengan memenuhi aspek dari kepuasan dan kebutuhan dari konsumen seperti itu. Nah, terus selanjutnya terkait sama perkembangan marketing riset saat ini itu seperti apa sih? Nah, pada dasarnya kalau di sebelumnya di tahun 2000 sebelumnya sampai ke tahun-tahun 90-an itu
untuk kegiatan riset pemasaran masih terbatas dalam proses yang namanya evaluasi. Jadi masih dalam tahap istilahnya satu one way ya, mendengarkan tanggapan atau masukan dari konsumen untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen itu seberapa sih. Jadi kalau sebelum-sebelumnya untuk kegiatan risetnya masih terbatas, biasanya jenis surveinya adalah survei kepuasan dan loyalitas konsumen, kemudian brand health tracking sama image study, biasanya seperti itu. Jadi kalau dulu itu riset dilakukan setelah produk biasanya diluncurkan dan digunakan oleh konsumen, baru kita melakukan riset untuk mengetahui tingkat tingkat kepuasan mereka seperti apa, tanggapan mereka terhadap produk kita seperti apa, kira-kira ada positif atau negatif atau enggak sih terhadap produk yang sudah digunakan. Nah, biasanya untuk yang jenis ini kita hanya terbatas pada saat post launch dari produk sih. Jadi untuk proses-proses sebelumnya tidak dilihat. Jadi memang benar-benar difokuskan waktu itu setelah produk dirilis baru dilakukan. Namun untuk saat ini itu sudah satu tahap selain dari evaluasi juga mencoba untuk memahami kira-kira karakteristik, kebutuhan sama keinginan konsumen itu seperti apa sih terhadap suatu produk. Nah, untuk jenis surveinya pun dilihat dari usage sama attitude. Kemudian ada product test sama riset segmentasi. Jadi di sini kita mencoba untuk memahami sih kira-kira sebelum di launch suatu produk itu mereka itu pinginnya itu seperti apa sih konsumen. Nah, jadi konsumen itu ada keinginan tertentu nggak sih atau preferensi terhadap satu produk. Nah, kira-kira kalau kita mau launch suatu produk, kira-kira ada pertimbangan tertentu nggak sih dari konsumen. Jadi kalau sebelumnya di proses evaluasi kita sama sekali tidak melibatkan konsumen pada saat kita mau melakukan launch terhadap suatu project. Dan kalau saat ini adalah kita melibatkan voice dari customer untuk memperkaya produk kita, jadi supaya bisa diterima dengan baik di pasaran seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini udah ada perkembangan selain evaluasi juga ada proses yang namanya understanding atau memahami produk yang ingin diluncurkan kepada konsumen, sehingga nanti ini juga meminimalkan tingkat penolakan suatu produk di masyarakat seperti itu. Nah, nanti untuk kedepannya itu akan ada ketambahan yang namanya predicting. Jadi kita bisa membuat prediksi ke depan kira-kira responden itu ada perubahan karakteristik nggak sih dari yang sekarang. Nah, kira-kira ke depannya akan semakin kompleks atau semakin segmented atau seperti apa. Nah, predicting ini digunakan studinya adalah untuk memahami kira-kira pola kebiasaan customer terhadap suatu produk atau di masa mendatang itu ada perubahan atau enggak sih. Nah, biasanya di sini tipe studinya pun lebih kompleks di sini. Ada yang namanya studi forecasting, kemudian ada yang namanya market trend, business trend, kemudian ada yang namanya ideation untuk develop suatu studi. Jadi lebih ke action plan-nya nanti ke depannya itu akan seperti apa. Nah, selanjutnya nanti supaya lebih memudahkan saya akan coba untuk menjelaskan sesuai dengan yang namanya contoh kasus untuk masing-masing dari bagian ini. Untuk yang studi evaluasi seperti apa, understanding seperti apa, dan prediksinya seperti apa. Ini saya ambil berdasarkan dari studi yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, untuk yang evaluasi di sini, saya contohnya adalah menggunakan studi untuk kepuasan dan loyalitas konsumen. Jadi, studi kepuasan dan loyalitas konsumen ini ditujukan untuk mengetahui seberapa puas si responden terhadap produk atau layanan yang kita miliki. Kemudian tingkat loyalitasnya seperti apa? Yang dimaksud tingkat loyalitas di sini adalah seberapa ingin konsumen itu akan tetap menggunakan produk yang kita miliki ke depannya. Terus kemudian dia mau merekomendasikan produk kita ke orang lain atau enggak? Atau mungkin ada dia mau pindah ke produk lain karena pada saat ini mereka nggak puas. Nah, itu tujuannya apa sih untuk diadakan studi CSLS? Biasanya Customer Satisfaction and Loyalty Study ya, disingkatnya CSLS. Ini adalah tujuannya untuk supaya kita tahu nih produktivitas kita itu bisa meningkat dengan kita tahu tingkat kepuasan dan loyalitas dari konsumen. Terus yang kedua adalah tentunya dengan tahu itu kita bisa meningkatkan pendapatan melalui kegiatan-kegiatan marketing dan peningkatan produk yang lebih efisien dan efektif dan sesuai dengan ekspektasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Biasanya atribut kepuasan yang di sini melibatkan aspek dari people, di sini bisa jadi adalah dari staff suatu perusahaan atau dari prosesnya.
proses seperti dari pengiriman barang atau availability dari satu produk, terus kemudian dari produknya kualitasnya seperti apa, apakah aman digunakan atau seperti apa. Kemudian place ini lebih ke tempat jualan, apakah mudah ditemukan di mana-mana. Karena biasanya kalau suatu produk produknya bagus tapi susah untuk ditemui di mana aja, itu juga akan jadi suatu masalah kan buat satu perusahaan. Nah, itu kita bisa mengetahui aspek-aspek tersebut dari survei kepuasan ini seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasus untuk riset pemasaran. Jadi kita membandingkan nih dari brand yang diuji cobakan atau yang ada di lapangan, itu tingkat kepuasannya itu seperti apa sih? Biasanya kita menggunakan skala 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak puas, kemudian 2 tidak puas, 3 biasa saja, antara puas dan nggak puas, yang ke skala 4 puas, yang 5 adalah sangat puas. Nah, ini adalah proses untuk perhitungannya. Mean score-nya adalah dari skala 1 sampai 5. Jadi kalau dilihat dari sini, produk yang paling bagus adalah dari yang C. Karena dia memiliki nilai tingkat kepuasan yang paling tinggi, yaitu 4,51 jika dibandingkan dengan yang lain. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah sampel. Kenapa brand E itu tidak dimasukkan? Karena dia jumlah N-nya lebih sedikit dibandingkan dengan di brand C. Seperti itu. Jadi yang jadi patokan itu sebenarnya adalah orang yang menjawab 4 dan 5, puas dan sangat puas. Jadi di istilahnya kalau untuk yang menjawab 5 aja itu namanya top box, sedangkan untuk yang menjawab 4 dan 5, yang puas dan sangat puas adalah top to box. Biasanya dalam industri yang dipakai itu adalah tergantung dari masing-masing industri. Ada yang hanya memakai mean score atau dia memakai top to box, biasanya seperti itu. Ini contohnya sih. Jadi nanti pada saat ini untuk bisa mengetahui ini, itu biasanya dilakukan bisa sampai face to face interview atau online survey untuk mendapatkan angka ini. Dan yang perlu diingat adalah bahwa semakin banyak jumlah responden tentunya akan membuat tingkat dari satisfaction itu semakin presisi ya. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait sama brand loyalty model. Jadi ini adalah tahapan suatu konsumen untuk bisa akhirnya memahami terhadap suatu produk atau layanan. Jadi tahapan awal adalah brand awareness. Maksudnya di sini orang hanya sekedar tahu nama merek atau nama brandnya seperti apa. Nah, setelah dia tahu, dia mau mencoba atau enggak. Nah, dari itu naik jadi perceived quality. Setelah dia nyoba, kesannya dia terhadap satu brand itu seperti apa? Apakah low quality, medium quality, atau high quality? Nah, setelah mereka merasakan kualitasnya seperti itu, ini ada dua nih. Ada yang behavior loyal sama yang attitude loyal. Yang dimaksud adalah kalau behavior loyal itu adalah selama dia merasakan bahwa brandnya itu bagus, dia akan tetap loyal. Once ada satu brand yang dia beli, biasanya beli ada performa yang jelek, dia otomatis dengan mudah akan pindah ke brand yang lain. Sedangkan untuk yang namanya attitude loyal, dia itu udah nggak memperhatikan brand sih. Brand apapun dia akan pakai selama kualitasnya bagus. Jadi bedanya dengan behavior loyal adalah dia hanya loyal dalam satu brand. Tapi kalau brand itu kualitasnya menurun, dia akan pindah ke brand yang lain. Tapi kalau attitude loyal adalah berdasarkan dari kualitasnya. Dia nggak melihat brandnya. Jadi kualitasnya bagus meskipun brandnya berbeda, dia akan otomatis akan menggunakan barang itu atau produk itu. Seperti itu. Nah, itu nantinya akan membentuk true loyal. Yang dimaksud true loyal ini adalah dia akan lebih sering atau tetap akan menggunakan produk itu di masa mendatang. Seperti itu. Nah, setelah itu tahap selanjutnya yang paling tinggi adalah evangelis. Yang dimaksud dengan evangelis itu adalah dia sampai mau merekomendasikan barang atau produk yang digunakan itu kepada orang lain. Seperti itu. Nah, tentunya adalah semakin besar nilai dari persentase untuk evangelis sama true loyal, maka sebenarnya itu adalah potensi yang sangat bagus dalam suatu industri. Istilahnya adalah produk kita benar-benar disukai, diminati, dan direkomendasikan oleh banyak konsumen kita. Seperti itu. Jadi semakin ke atas nilai persentasenya semakin besar, tentunya akan performa dari produk atau layanan kita semakin bagus. Seperti itu. Nah, kemudian adalah untuk dari segi understanding, di sini saya ngambil contohnya adalah untuk studi segmentasi. Yang dimaksud dengan studi segmentasi ini terbagi menjadi 4 komponen, yaitu kita mau segmennya itu berdasarkan dari geografi, bisa dilihat dari areanya, terus
terkait sama populasi daerahnya, sama dari iklimnya. Karena tentunya tipikal orang yang berasal dari iklim dingin sama yang tropis, itu tentunya karakteristiknya beda. Makanya kita melakukan studi segmentasi untuk lebih memahami secara detail kira-kira karakteristik dari konsumen kita itu seperti apa. Terus kemudian selain geografi, kita juga lihat adalah dari segi demografi. Dari demografi bisa dilihat dari usia, kemudian dari jenis kelamin, kemudian dari etnis, dari tingkat pendapatan, dari jenis pekerjaan, sama jumlah anggota keluarga. Tentunya kalau dari demografi otomatis, semakin tinggi tingkat pendapatan atau semakin bagus suatu pekerjaan, tentunya karakteristiknya akan berbeda dengan tingkat pendapatan yang lain atau tingkat pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah terkait sama psikografi. Di sini dilihat dari tingkat gaya hidup dari konsumen itu seperti apa. Maksudnya gaya hidup apakah dia tipikal dari yang hanya mau menggunakan brand tertentu atau lifestyle-nya seperti apa. Apakah memang dia cenderung untuk menggunakan brand-brand mewah atau seperti apa. Terus kemudian personalnya mereka seperti apa. Apakah ada kecenderungan untuk minat terhadap bidang studi tertentu atau seperti apa. Terus kemudian dari kebiasaan itu baru kita lihat secara umum psikografi mereka. Terus kemudian yang terakhir adalah dari behavior dari masing-masing konsumen itu apa? Dari status sosialnya, kemudian loyalitas mereka terhadap satu produk itu seperti apa, terus kemudian tingkat penggunaan, apakah dia beli suatu produk hanya karena gengsi atau berdasarkan dari akses manfaat atau seperti apa. Itu bisa dilihat itu. Nah, tujuannya untuk studi segmentasi itu sebenarnya lebih untuk kita bisa mengetahui kira-kira marketing strategi yang cocok untuk masing-masing dari segmen itu apa sih. Selain itu juga kita bisa melakukan yang namanya efektif terhadap cost atau biaya yang kita keluarkan untuk biaya marketing. Jadi dengan kita tahu masing-masing segmen, tentunya program dari marketing kita akan lebih efisien karena bisa langsung mengarah ke masing-masing segmen. Tidak secara general yang belum tentu tingkat conversion rate-nya lebih bagus daripada kalau kita langsung mengarah ke segmen tertentu seperti itu. Nah, biasanya ini dilakukan untuk current user atau pengguna sekarang sama potensial user. Jadi yang dimaksud dengan potensial user itu adalah orang yang belum menggunakan dan kedepannya akan menggunakan produk kita setelah tentunya mendapatkan terkait produk knowledge dari produk atau layanan kita terhadap mereka. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasusnya terkait untuk understanding. Di sini kita tahu sih kira-kira dari segmen dilihat dari awareness, information, purchase consideration, sama purchase habit dari mereka itu seperti apa. Misalkan dari awareness bisa dilihat mereka tahunya dari word of mouth. Maksudnya di sini adalah mungkin dari rekomendasi keluarga atau teman, atau pengaruh dari sosial media atau dari iklan yang ada di TV atau dari sosial media yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian untuk purchase consideration-nya seperti apa? Apakah mereka sebenarnya familiar atau aware terhadap satu brand atau enggak? Terus kemudian dari aspek harga mereka memperhatikan itu atau enggak? Terus kemudian dari terkait sama jumlah varian dari produknya itu mereka berpengaruh atau enggak sih? Nah, kira-kira setelahnya adalah purchase habits-nya. Kira-kira mereka ada rencana nggak sih sebelum dia memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa? Kemudian kira-kira mereka akan beli itu di mana? Seperti itu. Itu jadi bisa kelihatan segmennya dilihat dari kebiasaan mereka mengakses informasi, kemudian dari proses consideration purchase-nya sampai ke purchase habit-nya. Seperti itu. Kita bisa telaah dengan menggunakan research pemasaran. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Kita dapatkan yang namanya persona untuk tiap orang. Jadi satu orang itu kebiasaan mereka itu kita bisa sampai dapatkan secara detail seperti ini sih dari kegiatan yang namanya riset pemasaran. Nah, dari wealth level mereka seperti apa, kemudian insurance knowledge-nya seperti apa, tipikalnya dia itu adalah risk taker atau enggak, berani apa istilahnya mengambil resiko atau enggak, terus kemudian masalah yang mereka hadapi apa sekarang itu bisa sampai kita dapatkan secara detail di sini sih. Jadi di sini kita dapatkan yang namanya istilahnya purchase journey dari mereka itu seperti apa. Mulai dari mereka belum memutuskan ya, dari mempertimbangkan, menggali informasi, terus kemudian sampai menggali informasi, akhirnya siapa yang mempengaruhi dia untuk sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membeli suatu produk. Seperti itu. Nah, sekarang adalah untuk yang tahap saat ini, predicting.
Jadi yang namanya untuk predictive analysis di sini adalah analisa untuk memprediksi kemungkinan konsumen itu untuk loyal terhadap suatu produk itu seperti apa sih? Atau memprediksi kira-kira orang ini kalau di approach untuk menggunakan produk kita, sukses rate-nya itu berapa persen, kita dengan menggunakan analisis prediktif, kita bisa menentukan kira-kira orang ini akan menggunakan produk kita atau enggak. Tentunya dengan beberapa metode. Dan ini sedikit lebih kompleks dari kalau sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa tipikal konsumen di Indonesia kan kalau semua ditanya secara langsung, Anda mau menggunakan produk ini atau enggak. Kalau ditanya seperti itu kan tipikal dari orang Indonesia kan agak enggan ya kalau menolak. Makanya mereka iya. Makanya predictive analysis ini digunakan sebenarnya untuk mengurangi resiko itu sih sebenarnya. Jadi apa namanya, untuk mengurangi bahwa tingkat conversion rate-nya itu nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, kita bisa memprediksi secara akurat dengan menggunakan predictive analytics, tentunya dengan kita menanyakan beberapa statement yang nggak langsung mengarah Anda mau beli ini atau enggak. Tapi melihat dari beberapa kegiatan yang mereka lakukan sebelumnya, dari historical kegiatan activities mereka sebelumnya. Misalkan mereka sebelumnya beli produk itu apa aja, kemudian frekuensinya berapa kali, kemudian cost yang dia keluarkan itu berapa, terus dalam 6 bulan mendatang itu mereka akan berencana untuk apa, cost budgetnya mereka siapkan berapa. Nah, dari parameter-parameter itu yang nggak mengarah dengan jawaban ya atau tidak, tapi beberapa analisis itu nantinya bisa kita compile dan temukan yang namanya dengan menggunakan ini regresi logistik sampai ketemu dengan bahwa kita bisa mempredik tiap every single konsumen itu dia akan pasti menggunakan produk ini seberapa mau. Jadi dengan skala 0 sampai 1 di mana 1 itu sudah pasti mau beli dan 0 itu sangat tidak. Dengan threshold di angka 0,7. Jadi kalau ini sangat membantu beberapa klien yang sudah saya bantu sebelumnya. Salah satunya adalah beberapa startup sama dari perbankan. Kalau di perbankan mereka menggunakan predictive analytics untuk membuat apa namanya grade untuk kredit. Jadi orang itu cocok untuk dikasih kredit itu dengan menggunakan skala 1 sampai 5 itu lebih ke rating ya. Untuk menentukan rating orang ini layak atau enggak diberi kredit itu dengan menggunakan predictive analytics. Karena dari bank itu orang bisa melihat dari histori sebelumnya mereka itu seperti apa, pengeluarannya berapa, terus akses untuk perbankannya mereka seperti apa, pernah menggunakan kegiatan untuk mobile banking atau internet bankingnya mereka untuk beli atau bayar apa aja. Dari situ kita bisa menentukan apa namanya masing-masing grade tiap dari nasabah sih seperti itu. Ini salah satu contoh yang bisa digunakan untuk di industri perbankan. Kalau untuk di industri apa namanya di industri startup itu bisa digunakan untuk menentukan kira-kira suatu merchant itu kalau dibantu apa namanya kalau dibantu bisa uh, nah, bisa berkembang atau enggak itu bisa ketahuan dari sini sih. Jadi misalkan merchant A dikasih pelatihan, dikasih bantuan dana, dan setelah mereka merunning apa namanya prosesnya, itu kira-kira mereka perkembangan ke depannya seperti apa itu kita bisa prediksi seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh dari kasus pada saat COVID itu mulai menjadi pandemik ya di tahun apa namanya kemarin. Ya, surveinya dilakukan bulan Januari kemarin sih. Kita apa namanya melakukan secara online untuk di 6 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan nah ini ada kecenderungan bahwa ada 4 aspek yaitu social adaptation, kemudian religiosity claim, kemudian kekhawatiran terhadap COVID-19 sama persepsi mereka terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Jadi kalau dilihat dengan predictive analysis, di sini kita mengetahui bahwa untuk responden yang usia tua, kemudian wanita, dengan social economic class yang lebih tinggi serta dari tingkat pendidikan yang tinggi itu cenderung lebih khawatir terhadap penyakit COVID-19 jika dibandingkan dengan grup yang lain. Dan ini kita bisa prediksi tingkat kekhawatirannya mereka itu sampai seberapa untuk masing-masing responden itu bisa kelihatan. Seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah sebenarnya kalau untuk riset pemasaran itu dari tahun ke tahun itu sama. Yang membedakan adalah perkembangan dari sisi metodologi sama teknologi yang digunakan untuk bisa bagaimana lebih memahami
bisa mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara menyeluruh. Nah, dengan adanya perkembangan tersebut, kita dapat membantu industri itu secara spesifik untuk memahami gimana sih kebutuhan akan produk atau layanan terhadap konsumen kita itu seperti apa, serta nantinya bisa memenangi persaingan di pasar seperti itu. Nah, terus kemudian terkait sama studi yang sudah dilakukan sebelumnya, kira-kira metodologi biasanya digunakan dalam marketing research itu apa saja sih? Nah, kalau boleh dibilang untuk saat ini tipe dari metodologi yang digunakan adalah ada yang namanya online approach, kemudian offline approach. Untuk offline ini biasanya adalah face-to-face interview, baik dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, untuk yang kuantitatif ini pun berkaitan dengan jumlah responden yang banyak. Jadi memang yang dilihat adalah berdasarkan validasi dari kuantitas responden. Sedangkan kalau untuk kualitatif lebih banyak untuk kegiatan seperti focus group discussion, kemudian in-depth interview, dan diary immersion. Biasanya sebelum kita melakukan research penelitian dalam marketing research, itu biasanya yang paling umum dilakukan adalah dilakukan kualitatif research dulu di sini untuk develop kira-kira atribut apa saja sih yang mau dibangun untuk bisa menjawab objektif dari suatu research yang ingin dilakukan. Seperti itu. Baru setelah atribut itu didapatkan dari kualitas, baru divalidasi di fase kuantitatif seperti itu. Nah, metodologinya seperti apa? Itu bisa dilakukan secara online sama offline. Untuk saat ini memang karena ada COVID, kebanyakan sudah konversi ke online ya untuk menghindari kontak langsung. Jadi untuk online survei ini adalah sistemnya seperti kita ngeblasting link survei. Di situ ada pertanyaan screening dan pertanyaan kuesioner utama. Jika responden itu lolos secara screening, maka dia akan berkesempatan untuk mengisi kuesioner dan diisi secara mandiri, self-administered. Itu. Sedangkan untuk yang offline itu biasanya face to face interview antara interviewer dengan dengan responden langsung seperti itu. Dan yang membedakan adalah kalau untuk offline biasanya masih kalau dulu adalah menggunakan paper ya, jadi masih pen and paper dengan segala kelemahannya bisa jadi proses surveinya lama karena harus setelah interviewer mengisi kemudian baru diinput. Terus kemudian ada risiko lain yaitu bisa jadi kuesionernya diisi sendiri oleh interviewer. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari offline approach. Sedangkan untuk online itu lebih lebih sistematis, hemat waktu karena di situ semuanya untuk proses screening ataupun konsistensi dilakukan by system. Dan juga untuk menghindari proses diisi sendiri itu sangat kecil karena ada proses QC di belakangnya secara sistem maupun secara human. Seperti itu sih. Nah, kemudian untuk proses data koleksi dalam marketing research, ini ada dua, tradisional sama creative way. Nah, kalau untuk tradisional kita masih lakukan secara manual melalui PPT, input data secara manual dan lain sebagainya untuk bisa dapetin chat seperti ini. Kalau dengan creative way kita udah pakai online sih, tinggal masukin angka data, maksudnya data informasi yang ada di itu nanti untuk laporan atau bentuk chartnya udah di generate by system seperti itu, bisa langsung bisa menghemat waktu lebih banyak dibandingkan dengan cara yang tradisional. Nah, komparasi untuk metode penelitian saat ini tuh seperti apa sih? Nah, ini kita bandingkannya untuk riset metodologi yang kuantitatif sama kualitatif. Kita ingin membedakan sih. Di sini kita asumsikan bahwa untuk studi kuantitatifnya N-nya adalah 1.000 responden. Untuk studi kualitatifnya adalah 6 FGD, di mana masing-masing FGD ada 4-6 orang. Nah, biasanya kalau dilihat dari segi waktu, kalau untuk konvensional, waktunya lebih lama. Sedangkan kalau untuk online research platform, itu biasanya lebih cepat untuk lama prosesnya. Biasanya udah antara 1 minggu sampai 7 minggu. Itu biasanya lebih hampir memangkas sekitar 30-60% dari yang konvensional. Nah, proses pengumpulan datanya seperti apa? Biasanya kalau untuk konvensional menggunakan PAPI itu paper, CLT itu dikumpulkan dalam satu tempat untuk bisa dilakukan studi. Kalau KAPI itu menggunakan komputer atau smartphone atau handphone. Sedangkan kalau untuk kuantitatif yang bagian platform online itu udah bisa menggunakan online platform yang bisa diakses melalui HP masing-masing responden seperti itu. Kemudian kalau untuk kualitatifnya bisa dilakukan secara online FGD maupun IDI, jadi semacam kayak video conference gitu seperti itu.
Sedangkan apa namanya untuk rekrutmen responden, kalau untuk yang konvensional masih face to face, random atau proposi sampling. Sedangkan untuk online kita udah punya panel sendiri, jadi panel yang jumlahnya sudah ratusan ribu yang kita kumpulkan melalui generate secara online, baik itu melalui sosial media atau platform yang lain. Seperti itu. Nah, untuk proses QC-nya, kalau konvensional masih human 100%, sedangkan kalau untuk online sudah ada bantuan dari sistem yang itu bisa mengurangi yang namanya human error. Human error di sini tetap di-set sebanyak 30%, setidaknya untuk bisa dicek secara acak, kira-kira data yang masuk itu benar atau enggak. Nah, untuk deliverables-nya bedanya adalah kalau online kita bisa menyediakan yang namanya dashboard sih, atau PowerPoint. Nah, yang paling penting adalah dari biaya. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu dengan adanya sistem online jadi lebih efisien dan lebih murah sih jika dibandingkan dengan konvensional. Yang kalau online itu bisa lebih murah, waktunya lebih cepat, terus hasilnya pun jika dihadapkan dengan konvensional nggak akan berbeda secara signifikan, berbeda jauh. Seperti itu. Jadi intinya adalah kalau kesimpulan ditarik dari semuanya, jadi kegiatan prinsip dalam marketing research itu akan tetap sama dalam beberapa tahun mendatang. Yang perlu menjadi perhatian adalah terkait sama pemanfaatan teknologi untuk membantu kegiatan marketing research. Karena yang kita tahu bahwa adalah dari masa-masa yang akan datang, peran teknologi itu mau nggak mau akan mengambil peranan yang sangat penting seperti sekarang sih. Karena terkait dari efektivitas, efisiensi waktu maupun dari efisiensi dari cost. Dan tentunya itu akan menjadi pertimbangan penting dalam suatu industri ya, dalam suatu perusahaan. Gitu. Terus kemudian riset kuantitatif sama kualitatif akan tetap memegang peranan penting dalam dunia riset, terutama untuk memahami kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kemudian teknologi dibutuhkan dalam rangka untuk membuat riset penelitian lebih cepat dan efisien terkait waktu dan biaya. Nah, kemudian adalah yang diperlukan dalam kegiatan riset itu adalah mendapatkan pemahaman secara holistik terkait dengan bidang industri masing-masing. Jadi dengan adanya kegiatan research itu diharapkan nanti ke depannya adalah perusahaan itu mampu memahami masalah secara keseluruhan, tidak hanya bagian per bagian. Sehingga dengan memahami keseluruhan nantinya adalah mereka mampu menghasilkan suatu produk atau layanan yang tentunya bisa diterima dengan baik di masyarakat dan mengurangi tingkat resiko penolakan atau produk gagal nantinya di dalam pasar seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kegiatan riset itu harus dapat dilakukan secara bebas dan adil. Artinya tidak bias atau ada kecenderungan tertentu. Hal ini perlu untuk bisa menghasilkan output yang sekiranya sesuai dengan objektif yang nantinya akan diinginkan karena sesuai kondisi dengan yang ada di lapangan. Seperti itu sih. Nah, mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi marketing research. Di sini jika ada pertanyaan, saya persilakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Putra. Ya. Tentunya paparan Pak Putra tadi benar-benar bukan cuma yang hadir saja, tentunya saya juga banyak sekali belajar seperti itu ya, tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan market research seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah sesi pertanyaan Q&A. Jadi kebetulan sudah ada 2 nih pertanyaannya Pak ya. Boleh. Di Q&A-nya, tapi saya men-encourage buat yang saudara-saudari yang lain untuk bisa menanyakan. Tentunya pasti ada ketertarikan khusus ya, terutama mungkin mau buka bisnis atau punya produk dan segala macam. Baik, saya mulai dengan pertanyaan pertama dari saudara Mudarwan Henley. Pertanyaannya adalah begini ya Pak, bagaimana cara mengukur fanatisme konsumen terhadap brand tertentu yang sudah terkenal? Begitu Pak pertanyaannya Pak. Baik, yang pertama adalah untuk mengukur fanatisme konsumen, yang pertama yang perlu diketahui adalah dalam penentuan responden untuk disurvei. Jadi yang di sini yang disurvei itu harusnya proses perekrutannya dilakukan secara random. Hal ini dilakukan untuk menggrab kira-kira kondisi real di lapangan itu seperti apa. Mereka pengguna produk apa saja. Nah, setelah dari situ baru setelah lolos screening terkait sama kriteria dari yang diinginkan. Misalkan adalah
Kita ingin tahu kira-kira untuk responden yang loyal terhadap produk Coca-Cola, misalkan, ini misal, produk Coca-Cola itu berapa banyak sih? Nah, tentunya setting untuk pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada calon responden adalah bahwa yang pertama adalah dia peminum minuman berkarbonasi, itu yang pertama. Dan dia mengkonsumsi adalah paling enggak dalam 1 minggu terakhir itu 2 atau 3 kali dalam seminggu. Terus yang ketiga adalah dia bukan rejecter untuk peminum berkarbonasi atau minuman berkarbonasi. Nah, dari 3 ini kalau dia lolos, tentunya kita belum tanyakan dulu nih mereka mereknya apa aja, belum. Nanti untuk tahap berikutnya baru ditanyakan. Nah, mereka itu tahu merek minuman berkarbonasi itu apa saja. Itu yang pertama. Dia tahu yang mereka tahu mana aja. Nah, setelah tahu, kita tanyakan selanjutnya, dia yang pernah konsumsi itu minuman berkarbonasi mereknya apa saja yang pernah yang pernah dikonsumsi. Terus kemudian ditanyakan lagi, waktunya lebih mengerucut nih. Dalam 6 bulan terakhir dari minuman brand yang pernah dikonsumsi, itu mana aja yang masih dikonsumsi dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya, mengerucut lagi menjadi 3 bulan terakhir. Dalam 3 bulan terakhir itu, mana saja sih merek minuman berkarbonasi dari 6 bulan terakhir itu yang masih dikonsumsi dalam 3 bulan terakhir ini. Nah, ini adalah yang pertanyaan paling penting, yang kelima. Dari merek minuman berkarbonasi yang dikonsumsi dalam 3 bulan terakhir, dipilih satu merek minuman berkarbonasi yang paling sering dan paling utama dia minum saat ini. Nah, ini yang nantinya akan menentukan rate dari dia itu seberapa loyal terhadap satu brand. Misalkan satu responden ini jawabannya dari pertama dia pernah konsumsi sebelumnya itu Coca-Cola, terus dalam 6 bulan terakhir Coca-Cola, dalam 3 bulan terakhir Coca-Cola, dan yang saat ini menjadi minuman utama Coca-Cola, otomatis responden itu bisa disebut sebagai responden yang loyal. Terus kemudian untuk memastikan bahwa ini benar nggak sih loyal, kita tanyakan lagi pertanyaan satu pertanyaan lanjutan lagi. Dalam 3 bulan mendatang, dia masih mau konsumsi produk ini nggak? Seperti itu. Kalau dia jawabannya dalam 3 bulan mendatang itu masih tetap mengkonsumsi Coca-Cola, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah responden yang loyal terhadap Coca-Cola. Jadi istilahnya kalau yang tadi adalah, kalau disebutkan di awal tadi ada true loyalis. Nah, untuk bisa dari evangelis, kita tanyakan lagi satu pertanyaan. Kira-kira dia mau merekomendasikan nggak brand Coca-Cola ini kepada orang lain? Kalau dari skala 1 sampai 10, dia misalkan memberi angka 9 dan 10, ini yang namanya disebut sebagai evangelis. Jadi orang yang dengan suka hati mau merekomendasikan brand Coca-Cola kepada orang lain. Seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih kepada Pak Putra. Semoga jawaban yang sudah disampaikan Pak Putra benar-benar bisa menjawab pertanyaan saudara Mudarwan Henley ya. Tentunya tadi kalau saya dengar sih jawabannya istilahnya kayaknya menarik banget untuk bisa mengetahui kira-kira yang loyal terhadap sebuah brand itu apa gitu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari saudara Erik Mateus. Pertanyaannya adalah begini Pak, berarti predictive analysis akan sangat bermanfaat untuk forecasting sales ya Pak? Untuk jumlah survei responden biasanya minimal berapa persen dari total konsumen kita? Terima kasih Pak. Oke. Gitu. Mungkin menjawab bahwa untuk predictive analysis ini sedikit berbeda dengan yang namanya forecasting. Mungkin kalau forecasting kita nggak akan bisa dapatkan istilahnya detail sampai ke level masing-masing responden. Nah, nilai plus dari predictive analysis, selain dari forecasting, kita juga dapat memprediksi every single konsumen itu untuk menentukan kira-kira ke depan mereka akan mau beli produk ini atau enggak, itu bisa kelihatan. Jadi seperti itu. Kalau untuk tim sales ini sangat bermanfaat untuk predictive analysis ini, membantu mereka kira-kira menentukan target yang mau di approach itu siapa aja, itu bisa prediktif, itu lebih lebih presisi untuk tim sales. Jadi mereka bisa menghemat waktu dan biaya sih untuk bisa approach. Nah, itu adalah kelebihan dari predictive analytics. Nah, jumlah responden yang biasa kita set untuk predictive analytics supaya tingkat presisinya tinggi, itu dari studi yang sudah yang pernah kita lakukan adalah minimal itu adalah 600.
Karena untuk predictive analytics sebelumnya kita itu kan harus menentukan segmen dari responden. Itu ada beberapa segmen dalam kategori industri ini. Nah, masing-masing kategori itu kan paling nggak harus minimal ada 30 responden yang mewakili tiap segmen. Nah, untuk biasanya untuk kita bisa dapat presisi yang lebih bagus itu 600 paling nggak minimal yang harus digunakan sih untuk bisa dapetin hasil predictive analysis yang presisi sih, seperti itu. Ini dari beberapa studi yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, jadi tadi apa? Kadang-kadang pengalaman saya kalau misalnya berbicara tentang survei memang kumpulin berapa orang yang jadi sampelnya itu yang jadi masalah supaya pas gitu ya Pak. Iya. Oke Pak. Baik. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan ketiga dari saudara Tony Wijaya. Pertanyaan begini Pak. Dalam riset kualitatif ada berbagai macam metode seperti fenomenologi, etnografi, dan sebagainya. Dalam aplikasi atau praktek selama ini, metode manakah yang paling sering digunakan dalam riset pemasaran berdasarkan experience dari narasumber? Dari Pak. Baik. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Nah, untuk riset kualitatif, karena dalam riset pemasaran itu lebih banyak bersinggungan dengan konsumen, itu dari pengalaman yang kita lakukan selama 10 tahun itu kebanyakan adalah etnografi. Terus karena etnografi itu karena berkaitan dengan tingkah atau pola perilaku dari konsumen, sehingga paling sering digunakan sih untuk riset kualitatif ini, baik dilakukan secara FGD maupun IDI. Sedangkan kalau untuk fenomenologi lebih banyak untuk studi kasus tertentu terkait sama beberapa kejadian khusus sih yang jarang. Sedangkan kalau di kita memang lebih banyak fokus di konsumen yang secara umum memang lebih banyak menggali informasinya lebih terkait ke etnografi sih, seperti itu. Kalau di marketing riset memang etnografi lebih dominan dalam 10 tahun terakhir ini. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi yang paling sering itu etnografi. Oh baik, ada satu hal yang ingin saya ingatkan, mungkin sudah ada di chat juga bahwa nanti rekaman webinar ini dan rekaman webinar lain dapat ditonton di ada linknya YouTube, dan tentunya paparan dari Pak Putra sendiri nanti akan dapat di-download di platform https unpadplus.id. Tentunya kenapa saya bilang ini karena tadi saya tertarik itu Pak tentang penjelasan Bapak yang pertanyaan saudara Mudarwan seperti itu tentang gimana mengukur orang yang fanatisme terhadap sebuah brand seperti itu kan. Tadi Bapak sudah menyampaikan yang mana yang jadi loyal, behavior loyal, dan juga true loyal dan segala macam, dan terutama evangelis itu kan itu sudah ada tadi, ada skemanya sudah disampaikan di presentasi Bapak tadi ya. Tapi sembari menunggu pertanyaan yang berikutnya ya Pak, saya mungkin mau menanyakan sesuatu juga nih Pak. Boleh. Jadi kan biasanya kalau riset pemasaran, saya sendiri percaya sekali bahwa riset pemasaran itu sangat berguna untuk misalnya mau bikin produk baru, mau memperluas usaha dan segala macam, mau melihat apakah kira-kira pelanggan kita masih setia dan segala macam seperti itu. Tetapi mungkin saya melihat beberapa yang ikut webinar ini adalah mahasiswa juga gitu. Jadi saya mau tanya, kira-kira bagaimana sih metode paling tepat dan paling mudah untuk kemudian supaya kita bisa dapat pertanyaan-pertanyaan yang tepat sasaran gitu Pak. Okay. Yang tepat sekali sasarannya sehingga jawabannya didapat, informasinya kita dapat, itu benar-benar akan dapat menjadi insight yang benar-benar wah ini nih seperti itu Pak kira-kira. Betul. Nah, sebelumnya saya juga pernah sempat diajak diskusi sama teman-teman mahasiswa terkait sama mereka kan sebenarnya mau ngadain survei. Nah, mereka bingung pertanyaan yang mau ditanyakan itu seperti apa. Iya. Karena kan
pertanyaannya ditanyakan itu kan nantinya akan merupakan fondasi fundamental untuk mereka akhirnya bisa presentasi itu kepada dosen ya. Betul sekali. Nah, ya betul. Nah, yang biasanya yang saya diskusikan sama mereka yang pertama kali adalah mereka tujuannya apa dulu yang ingin diketahui. Jadi yang pertama adalah objektifnya apa sih yang mereka ingin capai, yang ingin mereka capai. Misalkan dalam contoh kasus adalah ada satu teman mahasiswa itu mereka pengen tahu apa namanya tingkat penerimaan suatu produk baru di kalangan mahasiswa. Kalau ini lebih kemarin itu lebih ke produk kayak bimbingan belajar itu sih. Jadi dia itu sebenarnya punya usaha sendiri dan itu mau dibuat untuk skripsinya dia. Dia mau bikin bimbingan belajar online. Nah, kira-kira tingkat penerimaan di apa namanya di masyarakat itu seperti apa? Nah, bimbingan online ini, nah dari situ kan udah ketahuan nih bahwa dia pengen tahu tingkat ketertarikan orang terhadap bimbingan online itu seberapa banyak. Jadi yang perlu apa namanya yang perlu diidentifikasi yang pertama adalah objektifnya seberapa tinggi sih tingkat level penerimaan ya terhadap bimbingan belajar itu yang pertama. Baru dari situ kita bikin turunannya di pertanyaannya. Kira-kira dari masyarakat itu, kira-kira mereka aware nggak sih terhadap bimbingan belajar online? Mereka tahu nggak? Karena harus tahu dulu dong, baru mereka akan tertarik. Nah, setelah tahu, mereka kira-kira tertarik nggak sih untuk apa namanya menggunakan itu layanan bimbingan online belajar? Nah, setelahnya adalah ditanya kalau tertarik itu kira-kira dalam jangka waktu berapa bulan sampai dia karena dia kan harus prepare ya berapa untuk sistemnya sampai ke establish. Kita ambil waktu itu 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan mendatang kira-kira mereka ada keinginan nggak sih untuk apa namanya mau menggunakan bimbingan online untuk bisa nentuin kira-kira membantu dia dalam proses belajar yang apa namanya. Nah, seterusnya kita juga tanya sih kira-kira budget yang mereka sediakan berapa. Jadi itu sebenarnya untuk membantu kita setup kira-kira untuk paket A berapa rupiah, paket B berapa rupiah. Jadi lebih ke strategi marketing. Nah, terus selanjutnya mereka akan mau ngambil bimbingan belajar itu berapa bulan. Itu untuk mengambil paket durasi sebenarnya seperti itu. Nah, dari diskusi itu sih udah bisa kelihatan kan akan ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari situ. Nah, dari situ jumlah responden yang diambil paling enggak kan minimal 30 dulu deh. Dicoba mungkin di sekitaran tempat tinggalnya dia. Itu yang paling mudah. Karena tentunya kalau di awal kan biaya tentu jadi kendala kan. Makanya bisa mungkin bisa efisien dan teknik untuk pengambilan samplingnya benar harus benar. Yang pertama adalah yang jadi target usianya berapa tahun, kelas berapa, itu juga harus jelas sih pembagiannya. Terus kemudian dia bukan apa namanya orang yang tipikalnya menolak untuk ikut bimbingan online seperti itu. Nah, dari situ kita bisa baru petakan sih. Setelah kita tahu usianya, kemudian taruh segmennya, kita akan tahu next untuk permintaan terhadap bimbingan online belajar itu seberapa banyak. Itu bisa tahu sih. Seperti itu salah satu contohnya. Seperti itu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa itu. Dan waktu itu kalau nggak salah nggak banyak sih pertanyaannya, sekitar 15 pertanyaan itu. Dan dari 15 pertanyaan itu banyak insight yang didapatkan pada saat dia present itu ke dosen sih. Waktu itu salah satunya yang akhirnya menyebabkan dia akhirnya sukses di tempatnya dia untuk bikin bimbingan belajar itu sampai sekarang sih yang saya tahu. Seperti itu hanya berawal dari situ. Seperti itu. Terus selain itu juga ada yang namanya teman juga dia pengen tahu istilahnya bimbingan skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir. Dia pengen tahu pasarnya berapa persen, terus kira-kira minatnya seberapa tinggi, kira-kira harganya berapa. Itu waktu itu sebelum apa namanya dia launch itu dia pengen tahu kira-kira minatnya seperti apa sih. Jadi sebelum dia mendirikan yang namanya lembaga apa namanya bimbingan skripsi untuk mahasiswa S1 S2 dia sempat kepikiran kira-kira targetnya siapa. Ya udah akhirnya yang pertama ditentukan target segmennya. Yang jadi target responnya siapa? Yang pertama adalah yang semester 5 ke atas. Terus kemudian kalau untuk yang S2 ya yang semester yang terakhir. Karena kenapa semester 5 ke atas? Karena mereka biasanya ada kemungkinan bahwa mahasiswa udah semester 5 atau 6 itu udah mulai menyiapkan materi yang akan dia ambil untuk skripsi kan biasanya seperti itu. Nah, itu nantinya bisa jadi potensi dia nantinya untuk bisa di approach nantinya lu coba dong pakai lembaga bimbingan skripsi gue kasih harga murah deh.
Nah, itu salah satu yang jadi kepikiran, jadi strategi marketingnya dia sih seperti itu. Nah, untuk ini dia lebih banyak kayak lebih ke angket sih, bukan face to face interview. Tapi lebih kayak naruh angket, jadi ngasih ke angket ke ruang-ruang mahasiswa di mana dia kuliah waktu itu. Jadi dari situ responnya jadi kayak habis sambil kuliah. Tentunya di sini untuk angket itu dia cukup apa namanya nulis nama, nomor HP sama jenis pertanyaan waktu itu. Pertanyaannya pun kebanyakan close end, istilahnya udah ada pilihan jawaban supaya memudahkan responden juga untuk bisa mengisi itu sih seperti itu. Nah kebetulan waktu itu nggak butuh waktu lama, sekitar 2 minggu udah bisa ketahuan sih hasilnya seperti apa, terus jenis skripsi yang jenis bimbingan skripsi yang mau ditawarkan itu seperti apa, itu udah kelihatan sih. Terus dari jurusan mana aja yang paling banyak peminatnya, itu udah bisa kelihatan sih seperti itu. Seperti itu. Nah terus kemudian berapa persen dari ekonomi, berapa persen dari apa namanya MIPA dan lain sebagainya itu bisa kelihatan. Jadi dari situ dia akhirnya mulai memikirkan jumlah dari karyawannya dia sih, berapa yang kiranya apa namanya punya spesialisasi di masing-masing bidang ekonomi berapa. Seperti itu sampai untuk menentukan tingkat marketing sama kira-kira program promo yang dia tawarkan ke mahasiswanya seperti apa. Itu sih dari beberapa teman-teman ya yang dari mahasiswa biasanya. Ataupun kalau biasanya dalam skripsi tahap akhir, kira-kira kan kalau semua mau ngadain survei ke lapangan atau face-to-face interview kan biasanya terbentur di waktu, kemudian sama kira-kira tipe pertanyaannya seperti apa ya. Nah itu biasanya yang memudahkan biasanya didaluin sama angket ini nih sebelum ke kuesioner utama. Sebenarnya lebih untuk memvalidasi kira-kira pertanyaan mana sih yang bisa digunakan pada saat face-to-face interview atau enggak. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih Pak. Semoga misalnya mungkin kalau misalnya ada yang hadir di sini terus bingung-bingung gitu, misalnya apalagi mungkin ada yang skripsi juga ya gitu ya, ada yang lagi mempersiapkan skripsi terus mau bikin pertanyaan survei dan segala macam, apa langkahnya, ya mungkin bukan mungkin lagi tapi pasti terbantu di sini. Oke, baik, buat yang lain apabila ada pertanyaan mungkin segan menulis gitu, mungkin mau disuarakan langsung saja gitu, silakan raise hand dulu, diklik dulu raise hand-nya untuk kemudian nanti bisa langsung menanyakan. Nah, tentunya kita tunggu lagi. Pak, kalau boleh tahu, kalau tadi Bapak di slide-slide bagian agak akhir kan membandingkan antara penyebaran yang riset yang tradisional dan juga yang sekarang seperti ini, yang modern kayak gitu. Terus banyaknya kalau yang zaman sekarang itu kayak online platform kayak begitu. Nah, saya tadi berpikir gini, Bapak kan sudah berkutat dengan riset pemasaran dari berbagai macam bidang tuh Pak. Ya. Tapi mungkin kalau di sini mahasiswa yang berpikir bidang A, bidang B, bidang C kayak begitu, mau nyebarin survei lewat online pakai platform apa Instagram atau apa. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih Pak kayak platform ideal buat penyebaran survei zaman sekarang itu, dan apakah itu harus disesuaikan dengan bidang bisnisnya atau istilahnya ya tentunya target pasarnya dan segala macam itu biasanya kayak gimana tuh Pak? Nah kalau untuk platform online survei sebenarnya teman-teman dari mahasiswa bisa menggunakan open source yang banyak digunakan yaitu SurveyMonkey salah satu contohnya. Survei Cuman sayangnya dia hanya terbatas sampai maksimal cuman 100 responden. Dibatasin karena free. Cuman kalau karena free. Kalau mau update itu bisa lebih dari itu. Jadi kalau teman-teman lagi pada tugas akhir dan butuh mau ngadain survei dan platformnya mungkin saya sarankan online, bisa pakai platform open source SurveyMonkey ini sih. Karena di situ bisa di-develop kuesioner secara online langsung dan bisa di-blasting by email. Nah, itu sih secara online, dan mungkin linknya bisa teman-teman blasting juga langsung ke sosial media teman-teman untuk minta bantuan bagi orang yang sesuai dengan kriteria ya untuk mengisi. Bisa dari platform Twitter, Instagram, Facebook, dan yang lain. Misalkan dari dari Google Search juga bisa.
seperti itu. Biasanya itu yang biasa dilakukan sih. Nah, terkait sama industri yang digunakan, SurveyMonkey itu nggak ada batasan dari harus industri mana, bisa dari industri mana saja bisa dilakukan, bisa disesuaikan dan bisa di setup sesuai dengan objektif sama kepentingan yang mau dituju. Seperti itu sih. Dan itu sudah dicoba dan diuji cobakan sama teman-teman dari mahasiswa. Baik, Pak. Oke, Pak Alto, saya boleh nanya? Maaf, ini di rumah saya nggak tahu ini wifi. Jelas Pak Alto. Halo, Pak Alto? Pak Alto? Langsung Pak Gandhi. Kayaknya Pak Altonya dia freeze. Iya. Pak Putra, mungkin saya tertarik yang disampaikan tadi tentang predictive analytics ya. Iya, betul. Tadi disebutkan, ini kan artinya bisa memprediksi kalau itu misalnya konsumen, itu lebih ke langsung individunya berarti ya? Iya, betul. Langsung ke individu. Tapi individu yang akan disasar itu kan lebih pada karakteristik individu kan artinya nggak langsung ke si individu A ya. Seperti ini. Tapi karakteristik individu A itu yang dimasukkan ke dalam, atau gimana sebetulnya yang dimaksud dengan ini Pak Putra? Karena ini cukup menarik juga ya. Nah, betul. Jadi untuk predictive analytics sebelum dilakukan yang namanya memprediksi tiap every single konsumen, itu adalah kita menentukan segmennya dulu. Jadi yang dilihat adalah karakteristik segmen yang ada di semua konsumen itu seperti apa. Nanti dari segmen yang ada itu akan terbentuk menjadi beberapa segmen yang memiliki masing-masing karakteristik yang berbeda. Nah, nanti perlakuannya adalah, misalkan yang terbentuk adalah ada 6 segmen, segmen A, B, C, D, dan E. Dan masing-masing segmen tentunya punya karakteristik masing-masing dengan jumlah orang yang atau jumlah responden yang berbeda-beda. Nah, itu nantinya untuk predictive analytics akan ditentukan tiap-tiap individu sesuai dengan karakteristik dari segmen konsumen yang masuk ke segmen-segmen yang sudah ditentukan itu. Oh, oke. Bisa ada contoh kasih ilustrasinya nggak, Pak Putra? Bisa. Yang pernah dilakukan misalnya gitu? Ada. Jadi untuk ini lebih ke project yang saya lakukan untuk salah satu startup. Jadi mereka mau ingin mengetahui kira-kira merchant itu kalau dibantu itu kira-kira kedepannya sukses atau enggak. Nah, ini adalah dari survei yang pertama melibatkan 1.800 responden. Dari 1.800 responden ini terbentuk menjadi 6 segmen, Pak. Jadi ada segmen yang tradisional kecil. Tradisional kecil ini maksudnya adalah dia yang masih manual. Jadi proses operasional dia untuk jualan itu masih serba manual, nggak ada bantuan teknologi sama sekali. Terus yang kedua adalah tradisional star. Di sini dia tradisional tapi udah melek teknologi. Nah, kemudian yang ketiga adalah semi modern. Jadi udah istilahnya dia udah ada manajemen lah di toko atau outletnya dia. Cuman kalau untuk yang ini masih belum terpapar sama teknologi, jadi belum terlalu melek teknologi. Sedangkan kemudian selanjutnya adalah semi modern yang digital savvy, yang istilahnya udah terpapar sama teknologi minded. Bisa jadi mereka udah bekerjasama dengan kayak GoFood, GrabFood ataupun ShopeeFood seperti itu. Terus yang keenam ini yang kategori yang besar. Jadi yang modern yang masih manual, jadi istilahnya masih menggunakan teknologi yang dibikin sendiri. Sama yang ketujuh itu adalah yang sudah menggunakan teknologi baik yang sendiri maupun yang dia beli dari istilahnya dari kayak GrabFood atau GoFood, ada yang kerjasama dengan yang lain ya. Seperti itu. Nah, dari masing-masing merchant itu nantinya akan ada kecenderungan kira-kira dia itu tingkat bantuan yang perlu dikasih itu sampai berapa persen. Itu nanti yang akan menentukan kira-kira porsi bantuannya itu seberapa persen, itu dilihat dari angka dari predictive analytics-nya. Tentunya tiap karakteristik akan berbeda. Untuk yang modern mungkin perlakuannya akan sedikit, misalkan untuk bantuan modalnya mungkin akan lebih besar jika dibandingkan dengan yang semi modern atau yang tradisional. Yang kedua mungkin dari segi teknologi, yang tradisional itu pelatihan terhadap teknologi mungkin akan lebih masif jika dibandingkan dengan semi modern atau yang dari yang modern. Seperti itu sih. Jadi nanti akan ada beberapa kombinasi yang akan terbentuk untuk bisa diformulasikan dari masing-masing segmen itu terkait sama masing-masing individu. Seperti itu. Ya, oke. Bagus ya.
Kalau ini mungkin nanti bisa diceritakan dalam kesempatan yang lain, saya kira lebih real ya, lebih real dan Boleh, bisa lebih contoh kasus berbayang yang ya. nyata. Betul Pak, betul. Bisa. Artinya juga, artinya membagi segmen itu menjadi lebih detail itu akan semakin mengerucut ke si individu itu berarti ya? Iya, betul sekali. Oke. Kalau pembagian segmen sendiri dasarnya dari apa? Apakah nanti dari si hasil kuesioner dari marketing research itu sendiri atau ada tools lain? Betul. Jadi untuk menentukan karakteristik dia akan mau masuk segmen, yang pertama memang diidentifikasi dari pertanyaan. Misalkan adalah dari omsetnya dia berapa, terus pendapatan hariannya dia berapa, terus kemudian jumlah karyawannya berapa. Dari situ akan dikombinasikan dengan menggunakan, biasanya kita pakai analisis clustering untuk bisa mendapatkan dia masuk ke segmen mana. Ya. Seperti itu sih Pak. Oke. Ya, menarik. Nah itu Bang Altonya sudah muncul lagi. Oke, tadi saya baru tanya tentang predictive analytics Bang Alto. Oke, silakan. Tentang untuk segmentasi yang harus dilakukan seperti itu ya. Baik Pak, mohon maaf karena saya tidak tahu, rumah saya bukan di gunung, tapi kadang-kadang saya merasa saya kayak Ninja Hattori, harus mendaki gunung, memasuki lembah, dan sinyalnya begini. Baik, apakah mungkin apakah ada dari peserta yang pertanyaan mungkin mau disampaikan secara live, mungkin ada yang raise hand? Silakan, mungkin. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, baik, mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya Pak. Tapi ya istilahnya kalau yang mau saya tekankan di sini mungkin untuk semua yang juga sudah hadir seperti itu, bahwa tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang benar-benar objektif dalam pengembangan bisnis kita, atau misalnya melakukan peluncuran produk baru atau penyesuaian dengan pasar yang ada selama ini, yang ada di sekitar kita, kalau tidak dengan melakukan riset pemasaran seperti itu gitu Pak. Buat yang lainnya ya, tentunya kalau Pak Putra kan memang udah pasti bidangnya seperti ini gitu. Tapi kalau soal kuantitatif, mungkin saya juga berpikir bahwa istilahnya kadang-kadang ngelihat ngelihat predictive analysis itu ya Pak, banyak angkanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau riset pemasaran ini bisa dilakukan dengan cukup sederhana aja sebenarnya, bisa-bisa aja kan ya Pak ya. Bisa. Seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya memang tergantung dari objektif yang ingin dicapai ya. Kalau memang targetnya memang kompleks sampai ke merumuskan kebijakan, tentunya untuk market research akan dilakukan sampai ke spesifik. Cuman kalau hanya mendapatkan gambaran secara umum mungkin akan lebih sederhana sih. Ini tipikal pertanyaannya di sana. Oh baik, ya istilahnya tentunya bisa dilakukan. Pokoknya yang paling penting kita tahu tujuannya apa dan kemudian bisa menggunakan tools yang sesuai seperti itu ya. Betul. Dan kalau misalnya ada di antara yang mau lagi hadir di sini mau riset pemasaran, tentu mungkin bisa mengontak Pak Putra gitu ya, mungkin untuk konsultasi lagi. Untuk tanya terkait konsultasi, atau nanti saya pasti bantu sih untuk desain terkait metodologi sama kuesioner mau seperti apa. Open untuk bisa bantu. Baik Pak, kalau seperti itu ini sepertinya memang mungkin sudah mengerti semua karena pemaparan Bapak yang tentunya sangat insightful buat kita semua, seperti itu ya. Jadi semoga mereka yang lain juga semuanya sukses dalam itunya. Mungkin ada Pak Gandhi mau memberikan masukan Pak? Saya pikir ya itu tadi, artinya memang aspek teknis
bagaimana marketing research itu dilakukan, itu memang menjadi satu poin yang penting juga. Kenapa? Karena mungkin ini sebagai menyampaikan experience-nya. Nah, mungkin itu pada kesempatan yang lain ya Pak Putra ya. Ya, artinya experience itu bagaimana kita transfer dari Pak Putra ke kita atau ke yang lain gitu Pak Putra. Betul Pak. Artinya hal-hal yang lebih teknis. Mungkin kalau misalnya untuk UKM misalnya ya. Mereka bagaimana bisa, itu kan nanti hal lain lah, nanti pada kesempatan yang lain. Itu aja mungkin Pak Alto. Makasih. Baik, terima kasih Pak Gandhi atas masukannya. Tentunya terima kasih juga untuk Pak Putra atas pemaparannya tentang peran riset pemasaran di dunia bisnis sekarang dari berbagai macam sudut pandang, tentunya dengan pengalaman yang sudah Bapak berikan juga. Pasti lebih ada image-nya supaya bisa dilakukan sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tentunya mohon maaf karena tadi saya terputus, tetapi sepertinya informasi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian sudah ada di kolom chat. Tentunya materi juga dari paparan Putra. Apabila sudah cukup, mungkin tidak ada yang berpertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Susilo Putra untuk kesempatan hari ini dan untuk pemaparannya. Terima kasih juga kepada Unpar Plus untuk mempersembahkan webinar ini. Terima kasih Pak Gandhi. Ya, terima kasih Pak Putra, terima kasih Pak Gandhi, peserta semua. Terima kasih semua. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu semua. Amin. Ya.